Hai teman-teman, dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumiati Lamen dengan NPM 52180030. Saya semester 6 dari Prodi Kimia Unimor. Oke, baik. Judul proposal saya yaitu Studi Pengaruh Matriks Cu2+ terhadap daya deteksi Fe3+ dari sensor alginat dengan metode kolorimetri diagram CEI terkopel smartphone. Nah, poin-poin yang akan saya bahas dalam video presentasi ini yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai tinjauan pustaka, dan bab 3 mengenai materi dan metode penelitian. Oke, baik, kita masuk yang pertama, pendahuluan. Yang akan dibahas dalam pendahuluan terutama yaitu latar belakang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, manusia telah banyak menciptakan berbagai macam industri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan berkembangnya industri-industri saat ini dapat memberikan keuntungan. Selain memberikan dampak yang menguntungkan, juga memberikan dampak yang kurang menguntungkan, seperti dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama dalam industri analisis logam. Oleh karena itu, perlu salah satu alternatif dalam menganalisis logam dengan cepat dan lebih ramah lingkungan, yaitu dengan kemosensor. Nah, kemosensor sendiri merupakan senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai sensor untuk analisis logam. Selain itu, kemosensor juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk mendeteksi adanya ion logam dalam suatu sampel. Nah, senyawa kemosensor ini sangat menarik untuk dikembangkan karena aplikasinya yang sangat luas, terutama di bidang penting dalam kehidupan kita, yaitu industri, lingkungan, serta kesehatan. Nah, saat ini, kemosensor yang cepat dan terintegrasi dengan smartphone sangat menarik dan mendapat perhatian dalam pendeteksian sampel analit. Nah, kemosensor yang terintegrasi smartphone telah banyak digunakan di bidang teknologi penginderaan dalam penelitian saat ini. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan sederhana untuk fotometri deteksi dengan semakin populernya smartphone di seluruh dunia saat ini. Dan sebagai detektor untuk membantu pengukuran kolorimetri. Nah, kemosensor kolorimetri yang responsif terhadap rangsangan sensor tersebut akan bekerja dan berinteraksi dengan logam yang terdapat pada analit sehingga membentuk kompleks berwarna yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri ataupun spektrofluorimetri. Nah, saat ini, kolorimetri berbasis citra digital semakin mendapat perhatian sebagai alternatif pengganti metode konvensional karena prosedur analitisnya yang ramah lingkungan, berbiaya rendah, portabel, dan sederhana dalam menganalisis senyawa kimia. Namun dalam analisis logam material, sensor yang digunakan tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya material atau bahan yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan sebagai detektor logam yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, polimer alginat adalah salah satu bahan yang berpotensi digunakan sebagai sensor logam. Hal ini disebabkan karena alginat dapat berinteraksi dengan logam menghasilkan warna-warna tertentu. Dan alginat adalah polimer yang biodegradable. Namun demikian, interaksi alginat dengan beberapa logam tersebut menjadikan alginat tidak selektif. Hal ini dapat menurunkan kemampuan deteksi logam dari alginat. Oleh karena itu, kajian dampak pengaruh logam lain terhadap daya deteksi alginat perlu dipelajari. Nah, berdasarkan uraian tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang studi pengaruh matriks Cu2+ terhadap daya deteksi Fe3+ dari sensor alginat dengan metode kolorimetri diagram CEI terkopel smartphone. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsentrasi pengaruh matriks ion Cu dengan intensitas warna dari sensor alginat terhadap analisis logam Fe.
Yang kedua, bagaimana membaca hasil deteksi dari metode analisis kolorimetri yang terkompil smartphone berdasarkan diagram CEI. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan konsentrasi pengaruh matriks ion CO dengan sensor yang cepat dan dapat menghasilkan warna terhadap analisis logam Fe. Yang kedua, melihat hasil deteksi dari metode analisis kolorimetri yang terkompil smartphone berdasarkan diagram CEI. Yang terakhir, kegunaan penelitian. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai konsentrasi pengaruh matriks ion CO terhadap analisis logam Fe. Yang kedua, memberikan informasi tentang karakterisasi berdasarkan diagram CEI dan bagaimana aplikasinya sebagai pendeteksi ion logam CO. Oke, baik. Yang berikut kita masuk pada bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Nah, yang pertama-tama akan dibahas yaitu alginat. Nah, alginat merupakan suatu kopolimer linear yang terdiri dari dua unit monomerik, yaitu asam demannuronat dan asam L-gluronat. Alginat terdapat dalam semua jenis alga coklat atau Pheophyta yang merupakan salah satu komponen utama penyusun dinding selnya. Nah, alginat dengan ion monovalen atau logam alkali dan amonium yang dapat larut membatasi aplikasinya untuk menghilangkan radionuklida logam. Nah, alginat terlarut dapat diubah menjadi hidrogel tidak larut melalui reaksi pertukaran ion dengan ion logam multivalen. Nah, alginat juga biosorben yang ramah lingkungan dan murah. Karena gugus karboksilat dalam unit berulang, khususnya natrium alginat, dapat mengalami transisi sol-gel dengan adanya kation multivalen. Dalam penelitian Marjan Majdinasab et al. Pada tahun 2018 tentang alginat sebagai sensor kolorimetri dalam kemasan cerdas makanan, di mana sensor kolorimetri ini dikembangkan melalui penjebakan ekstrak kubis merah sebagai indikator pH dalam butiran alginat yang menghasilkan peningkatan populasi bakteri. Dibuktikan dengan peningkatan populasi bakteri selama penyimpanan dan produksi enzim proteolitik mengakibatkan degradasi protein, akumulasi senyawa amina yang mudah menguap, dan peningkatan pH yang akhirnya menghasilkan perubahan warna. Yang berikut interaksi antara logam Fe, alginat, dan logam CO. Nah, alginat mempunyai asam karboksilat yang dapat mengikat ion-ion logam dengan membentuk senyawa kompleks, sehingga dapat menghilangkan ion-ion logam yang terakumulasi di dalam jaringan, serta dapat menjerap logam karena di dalam alginat terdapat gugus fungsional seperti karbonil, karboksil, dan hidroksil yang berperan sebagai situs pengikat ion logam. Oke, baik. Yang berikut, smartphone saat ini dengan bantuan kameranya dalam pencetakan 3 dimensi dalam kemajuan teknologi membantu dalam pengukuran kolorimetri untuk berbagai analisis dalam bidang kimia dan biologi. Nah, beberapa desain kolorimetri smartphone telah didemonstrasikan untuk penginderaan terhadap kualitas air, lingkungan, analisis warna daun untuk pertanian, penginderaan glukosa, dan deteksi. Selain itu, kolorimetri dalam data warna yang diperoleh dari sensor berbasis kertas, di mana perubahan warna diukur dengan parameter warna, yaitu RGB, HSV, dan LIB. Nah, ruang warna CEI merupakan salah satu ruang warna yang didefinisikan secara matematis berdasarkan penelitian tentang pengenalan warna langsung. Maaf, maksudnya seperti gambar 3 dimensi, di mana ruang warna Commission
on Illumination atau CEI ini merupakan salah satu ruang warna yang didefinisikan secara matematis berdasarkan penelitian tentang pengenalan warna serta ruang warna CEI yang digunakan untuk menghitung banyak elemen dalam kolorimetri diagnostik. Oke, baik. Yang terakhir kita masuk pada bab 3 mengenai materi dan metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Nah, waktu penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Universitas Timor dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Universitas Timor dan waktu penelitiannya akan dilakukan kurang lebih selama 3 bulan dari bulan April sampai dengan Juni tahun 2021. Yang kedua, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini merupakan spektrometer UV vis dan smartphone Redmi Note 7. Yang berikut bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alginat. Yang ketiga, prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu analisis ion logam Fe3+ dengan metode spektrometri UV vis. Oke, baik. Pertama-tama, larutan Fe3+ disediakan dengan variasi konsentrasi 0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 dan 0,9 ppm. Yang kemudian larutan-larutan tersebut kemudian dikomplekskan dengan larutan KSCN 0,1 molar ditandai dengan larutan yang berwarna merah. Yang berikut, larutan tersebut kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 465 nanometer dan diplot dalam kurva regresi linear. Yang terakhir, sampel sintetik dibuat dengan meneteskan 1 ml Fe3+ dengan konsentrasi 10 ppm di dalam 100 ml Aquades yang diambil 1 ml dan dikomplekskan dengan KSCN, kemudian diukur pada panjang gelombang 465 nanometer. Prosedur yang kedua yaitu analisis ion logam Fe3+ dengan metode sensor alginat yang terkopel smartphone. Pertama-tama, sebanyak 10 ml larutan Na alginat 1,5% masing-masing ditambahkan dengan 10 ml larutan Fe3+ dengan variasi konsentrasi 0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 dan 0,9 ppm. Nah, masing-masing larutan diaduk cepat menggunakan magnetic stirrer dan dituangkan ke dalam kuvet. Berikut, campuran-campuran tersebut disusun secara berurutan dari 0 ppm hingga 0,9 ppm yang kemudian dipotret menggunakan kamera smartphone Redmi Note 7. Nah, sampel sintetik juga dicampur dengan larutan alginat untuk kemudian dipotret. Yang terakhir, variasi intensitas warna yang dihasilkan kemudian dihitung nilai RGB-nya berdasarkan persamaan X dan Y dari diagram CEI. Nah, hasil perhitungan diplot dalam persamaan regresi linear. Prosedur yang terakhir yaitu analisis ion logam Fe3+ oleh sensor alginat dengan variasi matriks Cu2+. Pertama-tama, sampel sintetik dibuat dan dicampur dengan larutan alginat 1,5%, 10 ml dan 10 ml Cu2+, 0,1 ppm untuk kemudian dipotret. Yang kedua, perlakuan di atas divariasikan untuk Cu2+, 0,3, 0,5 ppm. Nah, campuran kemudian dipotret dan konsentrasi sampel dihitung dengan melakukan plot kurva regresi linear dari larutan alginat Fe seperti pada pekerjaan yang kedua. Pada prosedur kerja yang kedua. Yang terakhir, perubahan konsentrasi Fe3+ karena pengaruh Cu2+ dalam campurannya dengan alginat kemudian diamati. Oke, baik. Itulah hasil presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk semua audiens yang telah menyaksikan. Sekian dan terima kasih.